Kita berjumpa lagi di Sofina Talks Your Love, dan hari ini ada Joy Destiny Tobing. Yeay. Kalau di podcast cepat kali kalau introduction, nggak pakai betul. langsung Joy Destiny Tobing. Iya, gitu. kayak perasaan kok cepet banget ya Kak. Gak ada 1 menit ya. Aduh, luar biasa emang Kak Sofi. Makasih ya akhirnya kau bisa datang, menyempatkan diri, dan bahkan diantar oleh sang suami tercinta Mas Cahyo. Terima kasih, waktunya udah ada di situ dia. Iya, udah digunakan hari ini padahal hari pacaran ya. Kan Bapak hari ini nggak kerja kan, Sabtu kan? Betul sekali Pas Kak. pula kau hari ini nggak nyanyi kan? Betul sekali. Harusnya hari pacaran kalian, tapi aku pinjam gitu, mohon Gak maaf ya. apa-apa. Jadi dengan senang hati kami bisa ada di sini. Terima kasih ya Kak sudah mengundang kami. Ngundang aku sih. Kan suami satu paket dong. Iya betul. Ketawanya gede banget ya. Batak banget ya. Iya. Sebagai Boru Tobing, kau pernah tinggal di Medan nggak sih, atau Enggak. memang Batak Jakarta kau? Batak Betawi, lahirnya di Jakarta gitu loh. Jadi logatnya ya udah kayak anak-anak Betawi gitu kan. Karena kanan kiri tetangganya Betawi semua. Kenapa gitu ya? Iya begitu. Ditambah lagi orang Batak, volume suaranya nggak bisa lembut kan. Betawi juga nggak bisa lembut. Betul. Jadi makin jadilah. Ditambah lagi kita ketawa yang ngakak-ngakak. Ya gitu. Iya. Jadi udah banter kalau kata orang Jawa tuh, banter gitu suaranya ya. Betul. Dari kecil berarti tidak pernah hidup di Medan? Nggak pernah. Sama kayak aku juga nggak pernah. Nggak pernah. Jadi cuma pulang kampung saja. Kan kampungnya di Tarutung kan. Jadi kita hanya pulang kampung aja, atau kalau pas ada undangan nyanyi seperti itu. Jadi tidak pernah yang namanya tinggal di Medan. Nggak pernah? Nggak pernah. Oke. Kalau Mama Boru apa ya? Boru Sibuaya. Boru Sibuaya. Kalau kampungnya Sibuaya tuh di mana? Kebetulan dari nenek moyangnya, dari opung-opung buyutnya Mama sudah merantau ke Tarutung juga. Oh, berarti di situ dulu orang Mama sama Bapak ketemu? Ya begitulah. Dikenalin. Iya, kan di kampung kan hanya ketemunya itu aja. Jadi mereka berjumpa dalam waktu sebulan saja. Langsung? Ya, jatuh cinta langsung yakin kalau inilah rokapku gitu? Ya begitulah. Orang dulu kan polos-polos saja kan. Dikenalkan, langsung menikah. Mama menikah muda ya berarti ya? Umur 19 tahun. Oh muda banget. Iya, oh, wow. Papaku kalau nggak salah mereka beda 11 tahun. Berarti 30 mau 31. Iya. Oh iya. Mirip bapak ibuku juga, beda 9 tahun orang itu ya. Iya betul. Iya. Nah, tunggu bentar ya. Kau ini Boru Tobing, lahir besar di Jakarta. Menjadi lebih seperti orang Betawi karena kanan kiri juga Betawi. Tapi kau bisa bahasa Batak? Bisa, karena bapak mama itu setiap hari bicaranya bahasa Batak kan. Walaupun kita nggak yang lancar-lancar banget ngomong bahasa Batak, tapi watu sido. Oh, watu sido. Aduh. Ahani dokon hamuna. Ahanani dokon hamuna. Itu kayaknya deh salah. Apa yang disampaikan mereka gitu kan. Sekalipun pasir-pasir. Dale. Kita disebutnya dale kan. Nggak lancar-lancar banget. Dan lengkap. Betul. Kalau salah itu singkatannya. Tapi kita mengerti apa yang disampaikan, terus kita juga harus tahu silsilahnya, asal usulnya dari Tarombo. mana. Betul. Kak Sophie juga kan Batak lagi Jakarta tapi tahu. Singapura. Oh iya, luar biasa ya lahir ibu besar ini. di Singapura. Mantap. Jadi tetap kan dimanapun kita dilahirkan, orang tua juga menanamkan kepada kita untuk kita tahu asal usul kita. Iya. Berarti kalau ditanya kau Tobing apa, kau tahu? Tahu dong. Tobing apa? Tobing Opus Sumutul nomor 18. Oh 18. Iya. Tunggu ya, kalau dari mamaku yang 15, berarti kan di bawahnya 16. Harusnya kalau kau 16 kau manggil. Mama nomor? Mama kan 15. Oke. Tunggu gini deh. Jangan mama lah jauh-jauh. 15, yang 16 manggil ke mama tante. Yang 17 manggil ke mama aku opung. Yang 18 manggilnya kakak Marulak. Ya kan? Aku kan 18. Kalau 17 generasi bapakku. Ya kan? 16 generasi opung nih, generasi kakek. Tapi kalau 15 balik lagi dia ke generasi 17 sejajar dengan bapakku. Berarti aku manggil mama Namboru. Namboru ya? Betul, oh gitu ya? Iya. Salah ya, bukan kakak ya? Namboru ya? Namboru. Kalau mama nomor 16, aku panggil
Akang Akang Mangulahi. Mangulahi itu dia kakak yang Kakak mengulang balik. itu, kakak balik ya. Tapi Di Bali juga ada loh itu. Ada ya? Balik-balik itu ya. Oh. Tapi di nama. Kan orang itu kan gede. Oh Terus gitu. apa? Gede Wayan bla bla bla, terus keduanya itu Made, terus ketiganya Komang, keempatnya. Nah, itu kalau lahir lagi nomor 5 balik lagi tuh. Oh. Wayan balik namanya. Berarti karena mama nomor 15, berarti aku panggil mama Namburu. Betul lah. Ya betul ya. Iya. Oke, kalau ada yang salah komen aja di sini tapi baik-baik komennya ya. Jangan dibuat komen nggak ngerti orang ini. Oh iya betul. Nggak dang marah adat apa ini? Jangan gitu dong. Iya, ya. karena berhubung bintang tamunya Batak, hostnya Batak, jadi mohon maaf ya pemirsa, Ya. kami harus mengawalinya dengan tarombo dulu. Betul, dengan tarombo dulu, betul. Itu bener banget. Iya betul. Oh, Opu Sumuntul. Opu Sumutul. Sumutul, oke. Kalau mama? Lumban Jurjur. Oh, Lumban Jurjur. Untung gue tahu lagi ditanya. Iya dong, harus tahu dong kak. Iya, Lumban Iya. Jurjur mama. Iya. Oke, kau anak pertama kan Joy? Betul. Joy. Tapi tunggu sebelum kita lanjutkan, Boleh. karena mama Boru Tobing cantik ya. Oh, Bortop memang cantik-cantik kalau Bortop. Enggak, makanya Kak Sophie cantik ya guys, karena mamanya Boru Tobing. Justru karena Bortobing itu ya, kasihan lah bapakku Pak Juntak itu ya kalau nggak dapat Bortop. Karena kan istilahnya oh ya Boru Tobing itu katanya nih cantik-cantik terus. Tapi katanya cantik-cantik tapi sombong kalau Bortop loh, katanya cantik tapi gini dulunya gitu. Mungkin karena zaman dulu karena kampungnya di Tarutung lebih duluan orang itu Boru Tobing ini, marga Tobing ini sukses sekali. Nah, mungkin ya, nggak Iya, tahu juga. betul. Jadi karena mereka Tarutung itu dulu lebih duluan maju katanya Oh Kak. gitu. Jadi agak-agak sedikit pride-nya tinggi. Iya, kayak kami udah jadi gitu ya, Bortop itu ya. Tapi itu kan dulu ya. Iya, Semua iya. marga ada yang cakep, ada yang ganteng, ada yang cantik, ada juga yang standar biasa aja. Iya. Kau anak pertama ya? Betul Kak, betul. Joy Destiny Tobing, anak Betul. nomor 1. Betul. Nomor 2 penyanyi juga kami kenal. Laki-laki. Bukan Jelita dulu? Belum, Oke. Jelita nomor 3. Oh, Jelita Nomor 3. 2 Jeffrey, Jelita, baru terakhir Jonathan. Oke, Joy, Jeffrey, Agustinus, Pandapotan, Tobing. Tobing. Jelita, Novalentina, Tobing. Semakin sinetron ya, tambah ke bawah semakin telenovela. Yang terakhir Terus, Jonathan Oloan Febrianto Tobing. Oh, oke. Jadi ada nama Batak dan nama biasa Indonesianya gitu ya semuanya ya. Ada nama baratnya. Tapi semua itu ada nama bulan lahir, Febrianto, Oktalina, apa tadi? Jelita itu Jelita Novalentina. Novalentina, November. Betul. Kalau Jonathan Febrianto karena Februari. Kalau Jeffrey Agustinus Agustus. Cuma kau yang enggak. Prematur. Oh, kau lahir prematur. Iya. Jadi nggak ada bulannya. Nggak ada kan? Harusnya Mei. tapi Maret. oh gitu. Iya, tapi karena lahirnya kecepatan. Iya. Kalau dari angka ya. Ya akhirnya ya itulah bapak ini sebelum memberikan nama dia berdoa dulu, tuntunan Tuhan memberikan namaku ya Joy Destiny itu. Kan Joy Destiny menggabungkan dua kata ini kan yang jarang-jarang pernah ada gitu. Jadi ya itulah, nggak ada nama-nama bulannya. Tapi artinya bagus, Joy Destiny, tujuanmu adalah sukacita. Amin. Iya betul. kan? Dari kecil tapi kau tukang ketawa gini nggak sih? Karena kalau ngobrol sama Joy ya, dikit dia suka kadang-kadang telat nih anak ya, ngobrol apa? Hah? Oh itu ya? 2 detik kemudian. Iya. Akhirnya sudah tahu juga. Iya. Ya namanya joy, sukacita, tapi bukan berarti kita setiap hari happy terus. Ya? Ada kalanya kita lagi sedih, lagi menangis, tapi itu lagi semakin kita mengerti makna joy destiny itu bahwa apapun situasiku, aku harus tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. Seperti itu. Tapi sebete-betenya Joy itu seperti apa sih betenya anak pertama ini? Mungkin bisa ditanyakan ke suamiku. Kita panggilkan. Ya sebete-betenya ya bisa juga Kak, ada di mana kita yang emosi tinggi. Bisa juga kau emosi tinggi? Bisa lah Kak. Oh. Karena kan jagonya. Karena kita kan anak sulung, yeah. Boru Batak, terus juga Boru Panggoaran dan ya dari kecil sudah bekerja membantu keluarga gitu. Ada di situasi di mana kita lelah, terus juga gimana ya untuk mengatasi masalah ini, tapi kok nggak ada pertolongan. Ada di titik di mana kita tuh
pengen dibantu tapi gak ada pertolongan gitu. Jadi tuh kayaknya marah gitu loh. Terus ada kalanya yang memang harus happy, ketawa. Tapi itu baiknya Tuhan memberikan namaku Joy Destiny kepada orang tuaku. Sehingga disitulah aku semakin mengerti ya, apapun situasimu dalam suka maupun duka, bergembiralah, bersukacitalah dalam Tuhan. Gitu. Marah mah ada lah pastilah Kak. Bukan merepet loh, semua orang Batak pasti merepet, kakak-kakak Batak. Aku juga merepet, tapi Aku pun- marah. Aku merepet juga Kak. Merepet juga. Marah, iya marah. Iya. Marah, misalkan marah yang emosi, Bisa bahkan kau. sampai saking emosinya bisa sampai nangis gitu loh. Iya. Gitu. Bisa ya, Bisa sampai lah. segitunya ya. Namanya manusia Kak. Iya. Kirain kalau seorang Joy begitu marah langsung bisa berubah jadi nyanyi gitu dia untuk menghibur hatinya dan orang sekitar. Ya mungkin tunggu tenang dulu, habis itu bolehlah kita. Kau nyanyi tapi habis itu biasanya? Bukan, misalkan gini, sebelum nyanyi aku pernah diperhadapkan dengan situasi lagi ribut nih, gitu kan, masa laluku misalkan dengan orang tua gitu ya. Tapi aku beberapa jam kemudian mau nyanyi. Manggung? Mau manggung gitu, tapi aku ada argumen dengan mamaku sebelumnya. Di situ aku harus bisa menata hatiku dengan cepat supaya aku bisa fokus bekerja. Waktu kita masih tinggal bersama adik gitu ya, pernah juga kita ada argumentasi dengan adik gitu ya, namanya kakak beradik gitu. Tapi beberapa jam kemudian aku ada pelayanan nih. Aku harus menata hatiku dan di situ aku dan adikku kita saling memaafkan. Saling meminta maaf. Apalagi sebelum pelayanan. Betul. Ya? Jadi itu penting banget gitu. Nah, apalagi dengan pasangan hidup gitu ya. Jadi ada di satu momen yang memang kita ada argumen yang tidak bisa diselesaikan saat itu juga, dan harus ada emosional nih, menuntut emosional. Ya memang berat juga sih, karena membangun rumah tangga itu tidak segampang saat kita berbicara gitu. Tapi puji Tuhannya bisa pulih dan kami sama-sama bisa saling memaafkan, itu intinya. Tapi habis itu kita nggak ada nyanyi sih, aku nggak ada nyanyi. Biasanya sore menjelang malam mau tidur. Iya. Seperti itu. Joy dari kecil memang udah bisa nyanyi? Atau siapa yang pertama kali bilang, ih bagusnya suaranya anak inilah gitu? Guru TK. Jadi di TK kau nyanyi pertama kali? Jadi nyanyi nih di TK. Terus guru TK-nya bilang ke mamaku, Bu anaknya bisa nyanyi nih. Sayang nih kalau nggak dibina bakatnya. Oh iya ya Bu, memang si Joy ini setiap dikasih lagu dia selalu senang bernyanyi. Kalau nangis diputar lagu langsung diem gitu. Jadi sejak itulah papa dan mamaku selalu udah tahu bagaimana mengarahkannya. Jadi SD itu aku les vokal Kak. Udah langsung les vokal? Iya, dulu di Bina Vokalia Pranajaya. Wow. Waktu SD. Iya, tapi itu tetap sebuah pengorbanan buat orang tuamu loh, untuk mengantarmu ke Bina Vokalia. Betul. Pasti nggak deket rumah dong? Enggak, rumah kita kan di Blok S. Iya. Bina Vokalia di Radio Dalam. Oh, nggak terlalu jauh. Ya dulu diantar, kan papaku dulu kan seorang supir taksi. Jadi kalau kadang diantar aku, kalau nggak bisa jemput aku pulang naik bajai. Kalau dia nggak bisa antar, aku naik bus atau naik bajai. Ini Joy kecil nih udah tiap pulang SD les Bina Vokalia? Iya, seminggu sekali. Seminggu sekali. Waktu suruh les itu kau memang mau atau agak ngapain lagi? Mau. Mau. Karena memang sudah terlihat bakatnya dari kecil dan suka, selain menyanyi suka nari juga. Jadi walaupun aku kecil tuh agak montok gitu ya kan. Jadi lincah. Jadi tuh waktu waktu TK tuh udah ikut yang pom-pom girl di marching band. Kayak cheerleader anak-anak gitu ya. Jadi nari. Nah, ada setiap nyanyi-nyanyi aku ikutan. Terus di gereja juga aku ikut paduan suara. Jadi memang sudah terlihat bakatnya dari kecil. Banci tampil ya berarti ya. Betul. Terus udah gitu selalu maunya di depan. Oh, maunya di depan. Betul. Jadi nggak punya rasa takut lah seperti itu. Jadi itulah yang membuat papa dan mamaku membawa aku untuk les vokal. Kelas 4 SD sampai kelas 6. Jadi waktu dibawa les itu bagaikan yang sudah kau tunggu-tunggu datang gitu ya. Betul. Les lah itu. Tapi sempat ada pertanyaan waktu itu, apakah orang tuaku mampu nggak? Kamu udah mikir gitu kelas 4 SD? Ya kan aku bilang gini, emang ada uangnya mah gitu kan. Karena kan bapakku hanya seorang supir kan. Ada gitu, mungkin masa waktu itu kan belum gitu mahal banget ya, masih
100.000 atau berapa Tapi gitu. orang tua mau mahal pun tetap dijabanin kan Joy, kalau buat anak ya. Betul, apalagi mungkin papa dan mamaku melihat ya ini talenta yang Tuhan kasih, jadi mereka mau Joy ini bukan hanya sekedar tahu nyanyi, tapi mempunyai pengalaman, dia bisa mengerti bagaimana bernyanyi dengan teknik yang benar. Nah, tapi selain aku les vokal juga, aku juga ikut-ikut lomba nyanyi, Kak. Oh, kau udah macan festival jalurnya nih ya? Pokoknya dari SD sudah ikut lomba nyanyi. Semua lomba diikutin? Nggak semua sih, tapi mama dan papaku memilih perlombaan yang bagus. Oke. Jadi nggak semua diikutin. Dia melihat kemampuan anaknya. Kalau misalkan kemampuan anaknya belum mampu di level itu, mereka tidak akan paksakan. Tapi pada saat aku beranjak SMP, mungkin mereka melihat kemajuanku yang cepat berlatih, sehingga kadang pendaftaran itu di usia misalkan 16 tahun minimum. Padahal usiaku masih 14 tahun. Jadi mama dan papaku tuh bohongin umur lah. Supaya aku bisa ikutan. Karena melihat dari materi vokalnya tuh udah besar, udah powerful. Jadi kayaknya kalau dari kecil kau nyanyinya udah powerful? Iya, jadi dulu tuh Pak Pranajaya bilang, wah powernya besar sekali. Gitu, jadi ya mungkin anugerah Tuhan juga ya Kak gitu. Jadi gak pakai mic juga seluruh ruangan udah kedengeran gitu kan. Nah akhirnya karena melihat materi vokalnya yang sudah matang, sehingga nggak mungkin nih kalau dilombakan untuk kategori anak-anak. Jadi mama papaku memasukkan aku untuk perlombaan yang untuk umum. Ada berbagai kelas usia lah. Sehingga disitulah aku belajar lagi untuk bagaimana berhadapan dengan para peserta yang usianya di atas aku. Oke, tapi orang itu kan nggak tahu kalau usiamu di bawah mereka kan? Betul. Karena tadi skip umur itu kan. Betul, dan kalau wanita kan bisa dikasih make up, lipstick, jadi nggak ketahuan kan. Iya, benar. Tapi pada akhirnya memang mereka tahu. Dan tidak bisa digugat juga karena memang ya puji Tuhan karena aku menang karena memang kualitas juga gitu. Jadi waktu SMP memang sudah mengikuti banyak festival sampai juga ke tingkat Asia juga. Umurku belum ada 15 tahun waktu itu, waktu ke Shanghai. Yang tingkat Asia yang ke Shanghai ini yang mana? Waktu umurku mau 15. Iya, apa itu nama? Lomba karaoke pionir se-Asia. Lomba karaoke pionir. Zaman dulu nih kan ada karaoke dari merek-merek elektronik ya. Ada Panasonic, ada Sony, ada Pioneer dan lain sebagainya. Jadi mereka tuh membuat suatu kompetisi dari tiap-tiap negara gitu ya. Jadi aku dulu pernah ikut Panasonic, terus menang di tingkat Indonesianya, lalu ikut lagi di Pioneer, menang di Indonesianya, dikirim ke Shanghai-nya. Dan di sana juga menang juga. Berarti waktu itu kalau menang dapat duit atau dapat apa? Iya, dapat duit, Kak. Dapat duit. Waktu itu hadiahnya $10.000 US. Tahun berapa tuh Coy? 95 lah, hampir 9 tahun. Besar kali, wey. Saat itu besar. Iya, sekarang pun masih besar sih. Tapi kalau dirupiahkan dikurskan sekarang ya besar. Iya, besar. Kalau dulu kan kursnya masih 2.500. Ya, seperti itu. Tapi Joy, berarti dari kecil kau gini, aku perhatiin kalau teman-teman musisi tuh ya, penyanyi itu ada dua jalur ya. Ada yang memang dia besarnya itu di panggung-panggung, katakanlah dia jadi session player gitu ya, di bar atau di cafe atau di ya gitulah ya, di night club gitu. Night club udah tua amat ya bahasa gue. Ya itulah maksudnya. Ada juga yang jalurnya adalah festival. Kayak kita pernah waktu itu episode Sofina Vitox bersama Rio Febrian. Nah, Rio juga cerita dia tuh dari festival. Itu teman-teman lombaku dulu kecil-kecil. Sering ketemu tuh sama Rio? Jadi kalau zaman dulu nih kategori wanita aku sering ketemu sama Widi Bitri. Oh, itu pasti itu juga macan festival. Kategori laki-laki Rio, Seno, seperti itu. Jadi kalau digabung ya udah ketemu. Nanti yang juara kita bertiga ini muter-muter. Oh iya, ganti-gantian aja ya. Iya gitu. Jadi kalau kita lomba nih, misalkan udah selesai di tempat ini, kita lomba lagi ke sana, ketemu mereka lagi. Jadi kita orang tua terutama, sesama orang tua udah saling memberikan informasi, Kak. Ada lomba di sini. Kita ikut yuk. Iya, ikut yuk. Udah daftar belum? Yuk daftar bareng-bareng gitu. Oh gitu, semacam jadi komunitas ya. Betul, pada akhirnya ya. Betul. Jadi kita tuh hampir sering ketemu bersama, selain kitanya, orang tua kita juga sering ketemu. Jadi itu hanya kompetitor di panggung ya, dalam kehidupan nyata temenan ya, orang tuanya juga temenan. Betul. I see. Nah, Rio waktu itu pernah ngomong gini, dia sadar bahwa ketika dia ikut lomba ke lomba itu, karena juga dari keluarga yang ya
cukup aja lah gitu ya. Dia ikut membantu Betul. perekonomian keluarga, sehingga dia menyadari bahwa salah satu purpose dia hidup pada saat itu adalah ya gue harus nyanyi, gimana caranya menang nih lomba, keluarga gue bisa makan lagi gitu loh, bisa nambahin lah ibaratnya. Betul. Terhadap perekonomian keluarga. Pada saat itu terjadi pada Joy juga nggak? Betul. Sama. Rata-rata semua seperti itu. Ya. Karena bukannya orang tua memanfaatkan anak, bukan. Mungkin kita sebagai anak yang punya rasa peduli atas keadaan yang kita alami. Tapi kembali lagi bahwa karena kita anak sulung ya, gitu ya. Aku ingin dari rezeki ini bisa membantu keluarga, apalagi membantu perekonomian orang tua gitu ya. Jadi memang rata-rata semua pada saat kita menang, kita misalkan dapat barang ini, terus nanti kita jual nih, cairin lah, nanti uangnya kita kasih ke orang tua. Atau kalau pas menang dapat hadiah uang, uangnya kita kasih ke orang tua. Dengan begitu kita bisa membantu biaya kontrakan rumah, lalu juga membantu biaya sekolah adik-adik, seperti itu. Dan waktu itu kamu udah tahu itu bahwa uang itu penggunaannya berarti ke keluarga ya. Betul, sudah. Ya. Dan nggak merasa, duh capek kali ini gue suruh lomba lagi. Apa kan manusia, Joy? Iya, ada kalanya memang capek, tapi kembali lagi ya itu tadi panggilan di hati untuk ya aku ingin keluargaku bisa terberkati gitu. Jadi walaupun mungkin aduh capek, kapan ya aku bisa seperti mereka bisa ada waktu main, libur gitu ya. Tapi memang ya itu tadi struggle tiap-tiap orang beda-beda ya Kak. Jadi aku mungkin dengan keadaan yang kualami dari kecil itu membentuk aku menjadi wanita yang punya karakter yang agak tough itu. Gitu. Jadi tujuannya untuk membantu keluarga seperti itu. Jadi dari satu lomba ke lomba yang lain itu berarti ya naik bus? Iya, nanti menang nih misalkan naik bus dapat uang, dapat gitar, ya kita tenteng aja tuh gitarnya. Di bus di jalan? Iya, iya. Buat dicairin nanti ya? Betul, tapi kalau gitar mungkin ya bisalah kita simpan. Seperti itu. Nah misalkan kayak barang-barang seperti TV, radio, dulu kan ada alat yang buat laserdisc itu loh Kak. Laserdisc, iya, itu. Guys. Zaman LD, dulu, terus Walkman, itu kan perlu untuk membantu aku untuk bisa latihan. Radio, dulu kan masih pakai kaset ya. Jadi hal-hal seperti itu, barang-barang itu masih kita simpan. Tapi kalau misalkan aku dapat barang yang double-double nih, ya kita jual. Kita cairkan dengan uang. Berarti Joy itu dulu kalau latihan di saat masa kamu sebagai penyanyi festival ini ya, pakai apa? Piano, gitar? Nggak punya piano, nggak punya. Joy main alat nggak? Ya, jadi bisa main piano itu karena otodidak aja. Oke. Jadi kalau latihan di rumah, ya udah dengan tuntunan kasetnya itu. Oh jadi misalnya lagunya Titiek Puspa misalnya lagunya, kau dengerin Titiek Puspa nyanyi, kau ikut nyanyi gitu. Ya, berarti nanti, dengan kuncinya beliau dong. Betul. Nanti misalkan nih aku lomba nyanyi lagu Cintanya Titiek Puspa misalkan. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Mbak, nyanyi lagu Cintanya Titiek Puspa misalkan. Aku dengar dulu penyanyi aslinya bagaimana menyanyikan lagu itu. Nanti aku biasanya kan nada dasarnya ada nih, diminta nada dasar apa.
nanti aku sampaikan ke panitia ada dasarnya apa, nanti mereka akan kasih -1-nya. Oh, -1 yang sesuai itu. Betul, sesuai dengan nadaku. Iya. Atau kalau lombanya dengan diiringi musik live, Ya. kita tinggal cari nada. Ya. Nanti latihannya tinggal dapat musik -1 ya kan. Kalau lombanya dengan Laserdisc karaoke, kita tinggal cari nada aja sesuai dengan vokal kita. Nanti latihan dengan musik yang ada. Laserdisc kan sempat ada teknologi yang kita bisa transpose di tempat juga bisa kan. dinaikin turunin. Iya, gitu. bisa kan, sempat Betul. kan. Jadi ya memang seperti itulah zaman masa itu. Oke, berarti tapi kau nggak pernah les musik untuk main piano atau gitar, Tidak. nggak pernah ya? Tapi kalau di gereja aku lihat piano, aku langsung mainin. Nah itu dari mana kau tahu? Jadi Nggak tahu, nyoba-nyoba itu- aja. ya, Kayaknya ini ya nyoba-nyoba. bunyinya gitu. Tekan tutsnya, Mm-mm. nyoba-nyoba. Sehingga ada guru musik di gereja melihat aku bisa main, kamu mau nggak saya lesin? Oke. Jadi aku dapat free charge gitu ya, Iya. private gitu. Sama si guru ini. Iya, si, di guru sekolah minggu. pemain piano ini. Iya, di gereja kan. Seperti itu. Jadi kalau ngeliat piano di rumah saudara, aku pingin main gitu. Iya. Udah seperti itu. Itu aja. Iya. Nah, Jelita kan penyanyi juga tuh. Betul. Kita tahu dia lulusan AFI, yaitu acara nyanyi juga lah, festival tapi di Indosiar. Betul. Sebelumnya ikut-ikut itu juga, ikut-ikut Lomba. kayak Iya, jadi aku, adikku yang nomor 2 Jeffrey, Jelita nomor 3, kita waktu kecil sering ikut lomba nyanyi. Jeffrey juga. Iya, dulu dia suaranya klasik seriosa gitu loh, Kak. Oh. Tapi karena usia dan mengalami pecah suara, jadi lebih berat, tapi suaranya bagus juga. Sampai sekarang nyanyi nggak Jeffrey? Hobinya aja. Oke. Tapi karena profesinya dokter, jadi dia suka rekam-rekam cover-cover gitu. Dan dia nyiptain lagu, dia rekam, dia Dia nyanyiin keluarkan. sendiri. Ya, Oh, Seperti Dokter itu. Jeffrey Tobing. betul. Di mana dia? Di rumah sekarang? sakit Mayapada. Oh, gitu. Gitu. Spesialis apa enggak di sana? Enggak, dia lebih ke business development-nya Oh, I see, I Mayapada see. Corporate. Berarti itu ya, Mars ya? Iya. Ya, gelarnya ada Marsnya Iya. ya. Oke, Dokter Jeffrey Tobing, salam kenal ya Dito. Aku baru tahu antara Joy dengan Jelita itu ada Jeffrey. Betul. Tapi dia bisa nyanyi juga. Jadi kalau ketemu dokter ini di Mayapada nanti suruh nyanyi aja. Iya. Terus ya. Jadi dia tuh suka, misalkan dia kirim lagu ke aku, Joy bagus gak ini? Kapan lagi nih direkam? Ya baru, kata dia. Heeh. Ini improve-nya jangan begini. Jadi Oh, kamu ngasih tahu? iya gitu. Aku cuma mikir gini, ya ampun, karena dia passionnya nyanyi, hobinya nyanyi gitu kan. Karena dulu tuh dia kuliah kedokteran itu kan, jadi gak boleh jadi penyanyi. Iya, iya. Jadi sekarang inilah dia meluapkan. Betul. Iya, kerinduannya Betul. untuk bernyanyi. Iya, jadi lucu juga sih. Iya. Kamu langsung merasa beruntung pasti ya. Iya, Passionmu bisa bersyukur. selaras dengan your profession. Kan nggak semua orang, Joy, profesinya bisa selaras sama passionnya. Betul sekali, Kak. Jadi memang itu yang aku syukuri, ini semua karena anugerah Tuhan ya. Jadi memiliki talenta bernyanyi yang juga sebagai profesiku gitu ya. Jadi enggak bertolak belakang gitu ya. Tapi ya itu tadi di saat aku menyadari bahwa talenta ini dari Tuhan dan pekerjaanku menyanyi juga dari Tuhan. Jadi bekerja itu bukan lagi melihat materinya, fokusnya nggak ke situ. Jadi walaupun kita pasti bekerja butuh uang Iya, iya. ya untuk membiayai hidup kita gitu. Betul. Tapi ada kepuasan batin walaupun kita pelayanan gitu ya. Walaupun kita mungkin dapat persembahan kasih gitu, tapi di saat aku bernyanyi, aku bukan hanya menghibur orang, tapi juga memulihkan hatiku. Dan yang paling aku syukuri adalah bagaimana lewat nyanyian ini bisa menyenangkan Tuhan. Seperti itu. Tapi kan itu didapat setelah sekian lama kan. Sebelum-sebelumnya ya kau merasa sebagai penyanyi yang gue setiap nyanyi orang pasti tepuk tangan. Pernah nggak ada dalam musim itu fase di mana? Enggak. Jadi Enggak pernah? pada saat aku SMA, adikku Jelita SMP, kita mengeluarkan album rohani. Jadi album yang pertama kali dikeluarkan tuh album rohani. Aku bilang ke papaku, bilang gini, dulu papaku kan supir taksi, Kak. Setelah uang yang dari perlombaan nyanyi itu ku serahkan ke mamaku, ditabung-tabung, jadi bikin jual rekod lah. Oke. Bikin rekod lah. Jadi papaku mengeluarkan album rohani untuk kami. Terus aku bilang, kenapa Pak album rohani? Karena kita harus berikan dulu yang pertama untuk Tuhan. Oh. Gitu. Jadi supaya kalian ingat bahwa apapun pekerjaan kalian,
berikanlah semuanya untuk, maksudnya untuk melayani Tuhan gitu. Dari proses hidup sampai hikmat yang diberikan oleh orang tua, sehingga bukan mencari pujian, tapi bagaimana untuk supaya tetap jaga hati, supaya kita nggak sombong gitu. Memang ada kalanya di momen pada saat kita menang kompetisi nih, kita kan orang tepuk tangan, terus orang mengidolakan, tapi itu sifatnya sementara. Tapi aku diingatkan tidak boleh sombong karena semua itu titipan. Jadi bagaimana intinya dari keberhasilan itu adalah karena Tuhan. Supaya, nah bapakku selalu bilang gini, bapak dan mamaku selalu ingatkan begini, sebelum nyanyi maupun sesudah bernyanyi selalu ingat berdoa. Supaya kamu ingat bahwa tanpa Tuhan kamu nggak bisa. Gitu. Jadi makanya kalau misalkan di atas panggung ada orang tepuk tangan, itu aku kembalikan lagi itu untuk Tuhan. Supaya aku selalu ingat bahwa ini semua sementara. Karena nanti ada masanya kita akan meninggalkan dunia ini gitu loh Kak. Dan di saat sekarang usiaku sudah semakin bertambah, aku tuh sudah tidak mengalami apa ya, Down syndrome apa sih istilahnya ya, yang dulu sempat popularitas. Post power syndrome. Iya gitu. Jadi oh maaf, Mas Cahyo udah gini. itulah maksudnya itu gitu yang keluar Aku apa lebih gitu. ketawa lihat muka suamiku. Iya. Dia memang dia tahu ya gitulah. Ya. Ya itu. Jadi dengan proses menata hati itu, bagaimana aku melihat bahwa aku bisa bernyanyi sampai saat ini, walaupun banyak penyanyi-penyanyi muda yang bermunculan gitu ya, tapi kita masih diberi pekerjaan lewat talenta ini. Aku melihat ini Tuhan. Kamu nggak insecure dengan di usia segini? Semakin banyak nih penyanyi-penyanyi muda yang tambah beda-beda kan. Kalau dulu mungkin harus power, harus vibrasi gitu. Sekarang yang semakin flat, semakin gitu kan. Betul. Beda-beda lagi kan nih alirannya gitu loh. Kamu nggak ada insecure sama sekali? Enggak. Karena gini, talenta setiap orang beda-beda. Penyanyi A punya kelebihan masing-masing, penyanyi B juga begitu. Jadi tipe suaraku tidak dimiliki orang lain, atau tipe suara orang tidak bisa aku miliki. Jadi ya itu tadi, papaku selalu bilang begini, kalau pada saat aku ikut kompetisi, jangan terfokus dengan apa yang dimiliki orang, karena itu akan mengecohkanmu. Tapi fokuslah dengan apa yang kamu punya. Apa kelebihanmu, apa kekuranganmu, itu yang kamu tingkatkan, supaya kamu tetap fokus melatih itu. Jadi itu yang selalu aku lakukan dalam kehidupanku sehari-hari. Jadi aku tidak merasa insecure, bahkan aku wow, suaranya cakep-cakep ya sekarang ya gitu kan. Jadi ada suara kayak begini ya, bening, tinggi misalkan seperti itu. Jadi tapi aku memang suaraku bukan yang halus ya, karakternya agak-agak serak-serak gitu ya. Tapi Tuhan masih kasih aku kemampuan gitu. Jadi aku tetap syukuri itu. Dan kalaupun misalkan di saat sekarang kita udah bertambah usia gitu ya, Tuhan kasih teknik-teknik baru. Oh iya? Teknik-teknik baru bagaimana aku bisa mengatasi nada tinggi ini. Oh iya? Iya. Wow. Aku punya GERD ya Kak. Nggak disangka-sangka aku punya whistle voice. Really? Iya. Karena si GERD malah awalnya pemicunya. Iya, jadi kan pada saat GERD-ku makin parah tahun lalu kan aku sempat dirawat di rumah sakit. Itu suara tuh bisa hilang tipis. Ya. Karena asamnya ke atas kena voice box kali ya. Terus pada saat kita coba nyanyi kan nggak bisa nih dengan suara yang asli. Tapi jadinya itu jadi makin keluar gitu loh. Ya gitu. Jadi hilang. Ya kan hilang nih. Tapi ada di satu momen yang kok keluar? Jadi aku bilang memang ada seseorang pernah mendoakan aku seperti ini. Akan ada teknik-teknik nyanyian baru yang Tuhan turunkan ke kamu. Betul. Jadi kamu nggak usah khawatir. Jadi gimana mengatasi itu si whistle itu sekarang kalau harus tinggi? Ya itu memang. Nah ini soalnya sorry aku potong karena ada beberapa temanku yang penyanyi juga dan mengalami GERD parah juga dan suaranya hilang. Sampai sekarang Kak? Sampai sekarang. Gimana itu begitu dia harus tembak nada-nada yang tinggi itu? Jadi kan misalkan ya puji Tuhannya aku masih tetap keluar suaranya gitu. Tapi ya itu tadi pada saat di atas panggung aku harus abis ini ada nada tinggi lagi nih. Tapi aku udah bisa tahu nih, aduh di GERD nih tiba-tiba muncul gitu ya. Ya aku dikasih hikmat untuk mengalihkannya ke jalan yang lain.
Nada itu. Iya. Oh, oke. Nah tiba-tiba pada saat kemarin itu aku ada acara persit gitu ya. Dan aku harus menyanyikan lagu daerah Bungong Jempa gitu ya. Padahal suaraku tuh habis karena GERD itu. Tapi ya itu tadi, aku berdoa sama Tuhan, minta mujizat Tuhan. Improvisasi yang gak disangka-sangka keluar suara whistle itu. Jadi whistle itu bisa keluar tanpa diduga. Kasih contoh dong, aku nggak ngerti gimana. Aku juga bingung. Jadi ya itu tadi. Jadi nggak kasih contoh waktu kemarin Bengong Jumpa itu sebelah mana itu? Sebelah itu mana? di bagian interlude sih Kak. Itu di bagian musik. Jadi ada. Tapi kau bersenandung di atas interlude. Iya, jadi aku improvisasi lah. Tapi tiba-tiba bisa keluar tarikan whistle itu. Dan pada saat aku turun dari panggung, aku tuh cuma bilang, hah? Aku terheran-heran karena ngomong aja aku udah susah. Jadi maksud aku gini, pada saat kita selalu mengandalkan Tuhan, aku nggak pernah insecure dengan hal-hal apapun, tapi tetap aku akan tetap berjuang. Bagaimana walaupun usia kita bertambah, bagaimana kita tetap bisa berkreasi gitu ya. Aku tetap latihan juga. Jadi aku tetap latihan sambil mandi, terutama di kamar mandi gitu ya. Bedanya cuma kalau yang Joy nyanyi di kamar mandi, semua orang seneng dengernya. Kalau kita nyanyi di kamar mandi kayak tutup deh pintu, udah diam, nggak nyampe tuh nada. Iya, tapi ya itu tadi. Jadi kebanyakan kalau aku festival, misalkan aku udah nyiapin, oh ya lagu ini aku akan bikin bait pertama seperti ini, bait kedua ini, abis interlude begini, ref begini. Nanti pada saat di atas panggung bisa berubah, tapi tidak berubah total. Dan ada bagian-bagian yang bisa berubah dan lebih maksimal. Itu ya itu tadi, karena hikmat yang diberikan oleh didikan yang dikasih orang tua ke aku, bagaimana aku untuk selalu mengandalkan Tuhan. Tapi memang dari kecil suaramu udah serak power begini. Mamaku ngomong begini. Oh mama, iya aku tahu. Iya, Jelita juga gini ngomong. Nggak segininya tapi kayaknya Jelita deh. Masa sih segininya? Ada sedikit mirip-miripnya, tapi ya aku sejak GERD itu ya. Udah. Jadi ini makin udah begini berat ya. Suaranya. Oke. Bertambah usia turun nggak nada dasarmu kalau nyanyi sekarang? Enggak juga, tergantung lagunya. Tapi kadang gini, biar lebih aman kita turunkan setengah. Gitu. Supaya nanti kalau perlu nembak-nembak masih ada space gitu ya. Oke. Cerita sedikit soal setelah kamu jadi festival, lalu sebenarnya sudah jadi penyanyi, bahkan sudah punya album rohani, papa suruh bikin yang rohani. Sebenarnya kamu sendiri, aku lihat dari ceritamu, tidak perlu mencari identitas apapun lagi. Tapi tiba-tiba Indonesian Idol pertama kali muncul di situ Joy, sebagai penyanyi. Aku termasuk yang pilih kau ya. Oh iya, makasih ya Kak. Iya. Termasuk ya, kami sekeluarga ya. Si Joy gitu. Iya, betul. Karena kayaknya waktu itu juga udah kenal ya Joy ya. Udah sering ketemu Lea kan, betul, di acara-acara adikku. Terus akhirnya si Joy masuk Idol loh. Tiap ini nonton kami pasti. Kapan si Joy nyanyi? Begitu vote, lock your vote, kata dulu bukan Daniel Mananta, siapa yang cewek tuh? Itu Ata. Iya. Begitu Ata udah bilang itu sama Irgi ya. Langsung cepet kami. Oke, Joy gitu. Oke, kenapa waktu itu ikut Indonesian Idol? Ide siapa? Kalau dari Joy sendiri, kok aku ragu itu adalah keinginanmu. Kalau melihat dari you're very secure gitu. Aku tahu aku nyanyi, ini berkat dari Tuhan, ini aku kembalikan buat keluarga gitu. Itu ide memang siapa? aku dulu nggak ikutan. Jadi aku nggak daftar sama sekali. Jadi kan adikku 2 orang, Jelita dan Jeffrey, mereka daftar. Lalu mereka audisi, tapi mereka nggak lolos. Sehingga mereka penasaran dan diam-diam mendaftarkan kakaknya. Astaga gitu ceritanya. Seperti itu. Dan memang jalan Tuhan juga Kak. Waktu itu kan pendaftaran by email ya. Entah kenapa tiba-tiba ada pembukaan pendaftaran secara spontan aja. Oh tiba-tiba. Iya saat itu. Yang kita datang ke booth-nya gitu. Betul, jadi mereka udah gagal nih audisi. Terus tiba-tiba ada pembukaan pendaftaran lagi nih, siapa yang mau ikutan. Bagi kalian yang punya keluarga, teman, sahabat, mungkin mereka masih kurang kali pesertanya gitu ya. Sehingga mereka mendaftarkan aku diam-diam. Tulis nama. Aku bisa kebayang. Fotonya mereka bisa cari dari mana lah itu. Aku bisa terbayang ya 2 adik-adik lucu ini ya. Gak masuk kita bang, gak masuk kita. Iya, jadi kok sembarangan kita turunkannya kakak kita gitu ya. Jadi bukan hanya mereka, teman-teman kuliahku juga waktu itu udah pada sibuk latihan. Terus aku membantu mereka bagaimana mereka untuk berlatih gitu ya.
Tapi mereka nggak ada yang lolos. Kau nggak ada minat pula. Enggak, aku lihat iklannya misalkan dari Surabaya, Jogja, terus Semarang, terus terakhir audisi Jakarta gitu ya. Mereka satu pun nggak ada yang masuk. Lalu aku tanya gini, emang gimana tadi kalian nyanyinya? Terus kata mereka gini, seperti yang lu bilang itu, yang sudah kamu ajarkan ya begitulah aku lakukan. Kok nggak masuk ya? Terus penasaran. Iya. Lalu setiap lihat iklannya di TV, toreng, dapatkan mobil Vios. Iya. Nggak entah kenapa di hati ada yang ngomong gini, ikut nanti kamu yang dapat mobil itu. Gitu. Iya loh Kak, betul. Aku nggak bohong, beneran. Wow. Jadi setiap lihat iklan itu aku selalu risih. Kenapa? Karena ada yang ngomong begitu di hati. Iya. Kau yang ikut itu buat kau mobil gitu. Ikut. Nanti kamu yang menang. Nanti kamu dapat mobil itu. Karena saat itu aku lagi nyari mobil. Tapi statusnya lagi nyari mobil mau kredit aja gitu kan. Oke. Lagi bingung nih mau cari mobil apa. Tapi itulah ya. Setiap lihat iklan itu apa sih? Muncul lagi. Ganti channel lain. Terus udah gitu dengar kabar si A teman-teman lomba pada nggak masuk gitu ya. Lalu mama dan adik-adikku pulang. Joy, ikutan audisi ya? Ini udah kita daftarin. Hah? Kok nggak nanya-nanya dulu? Iya. Gak usah. Langsung aja. Persiapkan dirimu hari Kamis audisinya. Loh, kok begitu? Lagu apa lagi? Ya lagu apa aja lah. Kau siapkan yang bagus lagunya. Tapi kata adikku nih, kata Jelita. Tapi lu cat dulu deh rambut lu, kata gitu. Kenapa emang? Karena rambut aku kan waktu itu berwarna ya Kak. Kalau nggak coklat kan? Merah gitu ya. Emang kenapa sih harus ngecat rambut? Enggak, gua amat-amatin semua yang masuk rambutnya hitam. Kata si Jelita. Oke. Iya. Bisa aja. Kata siapa? Enggak, gua amatin itu. Dan penampilannya biasa aja. Pakai jeans sama t-shirt aja. Oh, nggak usah lebay. Iya, nggak usah nunjukin kayak gaya-gaya penyanyi. Iya. Oh gitu. Ya udah lu cat rambut lu besok subuh. Karena udah tinggal besok. Akhirnya antara mau nggak sempet ribut dulu sama mamaku kan. Karena mamaku tuh hobinya gitu Kak. Waktu yang aku ikut Pionir Sasia itu dia daftarin aku, dia dapat informasi dari Bang Bernard Banjarnahor. Iya. Ada lomba di sini, daftarkanlah si Joy untuk ikut. Jadi mamaku tuh pergi. Dia nggak nanya dulu, mau nggak ikut lomba? Enggak. Dia udah daftarin pulang-pulang. Nah ada perlombaan ya. Pasti maunya itu. Latihan ya, ini lagunya. Ribut dulu, tapi tetap aku lakuin gitu loh. Iya, Maksudnya ributnya gini, kenapa sih Ma? Kenapa nggak nanya dulu? Iya. Kalau nanya dulu pasti kau nggak bakalan mau. Iya. Karena prosesnya panjang gitu kan. Nah pada saat aku ikut audisi Idol itu, subuh-subuh itu aku ngecat rambut. Sendiri di rumah. Terus aku pakai t-shirt dan jeans. Di antara papa mamaku sama adik-adikku ke Kemayoran. Datangnya jam 12 siang. Baru di audisinya jam 1 malam lah. Iya. Yang nomor-nomor sisa-sisa ini yang tadinya hampir mau disuruh pulang Kak. Dan itulah jalan Tuhan. Sehingga mungkin nomor yang tadinya mau disuruh pulang ini tetap bertahan. Dan nomorku dipanggil. Dari yang sisa ini cuma 1 yang masuk. Kaulah itu? Dapat yang golden ticket ke... Enggak, masih yang audisi kedua. Audisi kedua, oke. Jadi pada saat hampir jam 1:30 pagi kita mau pulang nih. Terus bapakku bilang begini, lolos nggak? Enggak Pak, pura-pura bohongin gitu ya. Bohong. Lolos kan? Enggak Pak, jangan bohongin Bapak, pasti kau lolos. Dalam hatiku nih Bapak ini kok yakin amat ya. Kalau anaknya lolos. Lolos kan? Iya Pak, aku lolos. Terus dia bilang gini, nggak sia-sia kartu as dikeluarkan. Kartu as dari keluarga Tobing. Jadi sejelita, Jeffrey. Iya. Hah, gak bisa ini. Satu kampung kami kan bisa nyanyi semua. Gitu kan. Iya, jadi turunin. Jam 1:30 malam tuh di Kemayoran, papaku bilang gini, gak sia-sia kartu as dikeluarkan. Jadi orang-orang yang ikut festival, yang kita sering ketemu di perlombaan Kak, mungkin karena tahu aku ikut audisi ditungguin loh. Mereka penasaran loh. Oh, udah turun si Joy nih gitu ya. Wah, udah turun si Joy. Lolos gak dia? Karena aku lolos, mereka bilang, oke. Astaga. Kayak nonton bola loh Kak, bener. Iya, waktu itu ya. Iya, betul loh. Oke, dari situ masuk audisi kedua, tambah yakin aja Bapak Mama ya. Iya, kedua, ketiga, sampai 30 besar. Itu lancar? Pokoknya awalnya kan 150 ke 75, 50 ke 30, 30 ke 11.
Di 11 itulah baru spektakuler. Ya. Itu audisi jam 2, jam 3 pagi. Heeh. Aku ngabarin ke Itu sebelum karantina ya? Betul. Iya. Itu udah di karantina, Kak. Oh, karantina. Jadi dikumpulin semua dari seluruh Indonesia. Jam 3 pagi udah ngantuk-ngantuk. Ayo yang sekarang giliran cewek di audisi. Seperti itu. Jadi mungkin di situ mereka juga tes mental kita ya. Untuk melihat apakah kita semangat atau makin kendor nih semangatnya gitu. Dan puji Tuhan nilaiku teratas terus di audisi itu gitu. Itu yang membuat mungkin mereka melihat bagaimana pada saat aku di karantina bukan hanya mencari suara tapi melihat semangatnya, semangat berjuangnya itu yang membuat sehingga aku bisa menjadi pemenang Indonesian Idol pertama itu. Nah, ketika itu terjadi, kan nyanyi-nyanyi itu menang gitu kan. Terus semua orang tahu soal kasus yang ada pada saat itu. Joy juara 1, Delon juara 2. Tapi nggak lama gelar itu diambil atau apa sih? Karena nggak masuk manajemen, gimana sih cerita Gelarnya sebenarnya? tetap, karena kan aku sudah terima hadiahnya. Si Vios itu? Vios dengan uang 50 juta. Udah aku terima. Tapi karena ada ketidaksepakatan antara aku dengan manajemen, sehingga membuat aku tidak bergabung dengan manajemennya saja. Oke, tapi gelar tetap? Tetap. Kau Tapi tetap juara 1? Iya, tapi kan karena Delon yang ada di manajemen, sehingga Delon teruslah yang mewakili. Sehingga beranggapan bahwa Delon pemenangnya. Oh, tapi secara gelar memang tidak pernah ada yang karena kan diambil, pemilihan itu by SMS. Iya, betul. Dan waktu aku ikut Indonesian Idol itu begitu banyak orang yang memang sudah fans aku mendukung. Dan dari uang perlombaan nyanyi yang dikumpul-kumpul mamaku itu, kita juga ada ngeluarin duit sekitar 2 juta lebih. Oh iya? Iya kan, beli itu loh Kak, apa tuh? SIM card itu loh. Oh iya benar, buat orang vote ya? Iya, perdana itu. Jadi iya. setiap hari Kamis, mama dan papaku sama adik-adikku tuh udah hunting cari SIM card itu. Karena kan perlombaannya waktu itu hari Jumat, grand final Sabtu. Seperti itu. Waktu itu untung banget tuh provider ya? Iya, cetak itu kayak flyer, postcard sebesar ini. Terus bagi-bagiin ke rumah makan, terus ke acara-acara, ke gereja-gereja. Sekarang mah bisa di broadcast ya lewat WA dulu. Oh itu tuh luar biasa, sampai teman-teman tuh kita kayak campaign lah, seperti itu. Jadi bahkan ada tulang oloy di Medan juga kan mendukung, sampai dia bilang habis 2 miliar. Oh iya? Iya itu sampai saking mendukungnya aku. Pada saat aku menjelang final, sampai ada orang yang mengantarkan SIM card 1 mobil box. Hah? Kan pada saat mau final nih pengumuman, kan SMS-nya 1 minggu. Itu 1 mobil box ngantar SIM card ke rumah. Karena kita nggak sanggup ngabisin, dibagi-bagi ke saudara, ke keluarga besar Tobing. Oh, itulah gunanya orang Batak punya arisan, Tobing, Dohot, Boruna. Jadi ya itulah Kak, jadi betapa luar biasanya tim di luaran sana yang mendukung aku. Jadi pemilihan idol pertama, kedua dan seterusnya itu kan sebetulnya by SMS. Cuma adanya juri itu untuk mengarahkan para voters untuk bisa memilih yang tepat. Nah, pada saat itu sudah juara, dapat semua hadiahnya, gelarnya adalah The First Indonesian Idol. The First dong, itu kan pertama kali kan diadakan. Lalu ternyata ada ketidaksetujuan dengan manajemen soal kontrak pada saat itu. Itu tidak menjadi masalah, kamu nggak kena breach of contract atau banyak masalah. Bahkan karir aku mendapatkan surat kaleng ya waktu itu, sampai diancam bahwa karirku akan dimatikan, aku akan diblok. Tapi waktu itu kan niatku cuma memperjuangkan apa yang menjadi hakku sebetulnya. Bukan minta yang neko-neko kok, enggak gitu. Jadi tapi karena tidak ada kesepakatan, sehingga aku harus mengundurkan diri dari manajemen itu, sehingga aku mendapatkan yaitu tantangan, ancaman seperti itu gitu. Ini perkara apa sih kalau boleh tahu, durasi kontrak kah, persentase karena kan kah? Kontrak itu kan mereka akan mengkontrakku bisa lebih dari 10 tahun. Oh, bisa lebih dari 10 tahun. Iya, jadi belum ada 5 tahun habis mereka akan perpanjang apabila memang pekerjaan itu masih berkelanjutan. Oh. Jadi itu yang kita minta, bisakah dari 15 tahun ke 5 tahun. Seperti itu sih. Terus ada juga nemu angka di tengah. Iya, aku juga nggak pegang kopi kontraknya juga Kak. Oh iya. Seperti pada saat itu ya. Iya. Oh. Seperti itu sih, tapi itu kan sudah masa laluku ya. Dan kembali lagi aku sudah berdamai dengan mereka dan hubungan kita tetap baik gitu ya. Waktu Idol 2019 finalnya Liodra ya, kalau nggak salah,
mereka juga ngundang aku untuk datang ke grand final seperti itu. Artinya udah ada pemulihan Betul, lah ya di betul. ranah itu ya, Tuhan Betul, baik ya. betul. Dan menjadi pemenang Indonesian Idol itu bukan ending, bukan akhir dari segalanya. Itu baru awal untuk kita tuh meniti karir, semakin dikenal banyak orang gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa bertahan melewati banyak struggle, bagaimana kita bisa menjaga kualitas suara ini dengan baik, itulah perjuangannya. Bagaimana kita mensyukuri semua kebaikan Tuhan lewat pekerjaan kita ini, itulah struggle-nya. Itulah tantangan yang sebenarnya sebetulnya. Joy, aku punya satu pertanyaan. Waktu udah juara, udah banyak yang dukung Joy. Sampai tadi ada satu mobil box isinya SIM card semua. Lalu kau harus bilang kalau aku nggak setuju dengan peraturan dari manajemen. Mereka mendukung. Nah, Bahkan yang kasih SIM card itu mendukung. Gitu. Jadi Iya. maksudnya di dalam hati Joy waktu itu nggak ada kayak, aduh takut loh aku, orang udah ngedukung aku sampai sejauh ini, lalu sekarang aku seakan-akan mundur. Ada nggak rasa takut pada saat itu? Karena menghadapi perusahaan yang mega. Ini kan global loh, Indonesian Idol bukan perlombaan. Ya katakan perusahaan bikin perlombaan, kita pulang bawa tabanas gitu, bukan loh. Ini it's a big thing. Betul. Ada rasa takut, tapi kembali lagi bahwa Tuhan pasti akan menolongku. Jadi pada saat aku baca surat kalir itu, jadi kan Anda berhadapan dengan kami, karir Anda akan kami blok, karir Anda akan kami matikan. Tapi nggak tahu kenapa ya, di hati bilang, ada suara bilang ini, aku akan menolongmu, aku akan memberkatimu, aku akan tetap memberikan berkat untukmu. Makanya kenapa aku tetap dengan keputusanku itu. Jadi sempat mungkin orang berpikir ada yang merasuki pikiranku gitu ya. Atau mama mungkin, Iya. atau papa. Mungkin atau keluarga ada sedikit memberikan masukan gitu. Tapi kembali lagi kan itu keputusanku juga ya. Jadi apakah di saat aku ada di manajemen itu, apakah karirku akan sukses melejit? Kan kita tidak pernah tahu, Kak. Karena ini perjalanan hidup yang belum tahu endingnya sebetulnya gitu. Jadi tapi aku bersyukur melihat mungkin dari kejadian itu mungkin sudah ada perbaikan-perbaikan gitu ya. Dan aku tetap support adik-adik yang di Indonesian Idol untuk tetap fokus bekerja dengan baik gitu ya. Dan aku tetap menghormati pihak-pihak yang penyelenggara karena mereka juga sudah melakukan perjuangan mereka juga untuk membuat acara ini sukses gitu ya. Karena tanpa mereka juga tidak mungkin acara ini bisa sukses juga gitu. Tapi semua kita berkontribusi gitu ya. Aku juga berkontribusi dari segi aku harus bisa fokus bernyanyi dengan baik. Aku harus menjaga stamina dengan baik, menjaga hati dengan baik gitu ya. Kalau aku nyanyinya jelek juga mereka juga nggak mau gitu kan. Tapi di situ kita saling berkontribusi. Tapi kembali lagi bahwa kita bisa saling membantu, tapi kita tidak memberatkan sebelah pihak gitu loh. Seperti itu sih Kak, masa lalu itu gitu. Jadi tapi dari situ aku belajar banyak. Mungkin dari segala keputusan yang diambil ada konsekuensinya. Nah itu aku baru mau tanya. Gitu. Tapi puji Tuhan Kak, tetap aku nyanyi, ada berkat. Tuhan tetap bawa aku nyanyi bukan hanya di dalam negeri tapi luar negeri juga. Jadi walaupun dengan kasus itu pun nggak mengurangi job pada saat Tidak. itu, nggak sempet sepi dulu, males lah. Karena kan kalau kayak itu biasanya nanti berita yang keluar sombong, Joy-nya sekarang nggak mau Ya. ini, kan pasti banyak versi orang Iya, kan. mungkin ya di luar sana pasti ada rumor-rumor yang beredar ya, apa yang sudah di-create oleh orang-orang maksudnya dari media ya, Ya. membuat berita-berita yang sebelah pihak saja. Tapi aku bukan tipe orang yang maksudnya melakukan pembelaan gitu ya. Jadi aku hanya fokus melakukan apa yang menjadi tugasku aja. Dan puji Tuhan aku masih tetap berkarir, berkat Tuhan selalu tercurah dan aku bisa bantu adik-adik juga, keluarga gitu. Bahkan ya bertambahlah berkatnya seperti itu. Dan di saat pintu tertutup, Tuhan bukakan pintu yang lain seperti itu. Bahkan Tuhan bawa aku nyanyi banyak tempat ke luar negeri seperti itu. Yang terakhir yang kita ke Swiss ya, Iya, bareng-bareng ya, Davos kan. kedinginan bareng-bareng Iya. kita. Terus udah pas nyanyi kenapa bisa kepanasan akunya kan? Iya, bener. Padahal itu salju loh. Pas mau nyanyi dia kipas-kipas. tapi emang sih begitu udah naik panggung kan memang jadinya Betul, keringetan betul. semua. Aku inget banget tuh waktu itu mamanya Joy, apa ya, aku manggil Nantulang lah ya, katakanlah ya, karena pertobingan ini. Sempat ngomong, kan dia makan nih, dia mau makan sembarangan. Joy,
Kau tengok itu si Kak Sophie. Sayur-sayurnya semua yang dimakannya. Iya, Joy, secara kau kalau di pesawat tuh aku inget banget. Jangan semua yang dikasih pramugari itu kau makan. Mati kau nanti Joy kalau semua. ya itulah. Orang Oh, Batak. itulah mama-mama kita ya, terlalu sayang sama kita tapi merepeh. Iya, lucu loh tapi itu. Aku Ya ingat itu, banget. karena kan Kak Sophie kan vegetarian. Pada saat itu. Iya, sekarang udah ya aku enggak. suruh ngikutin Kak Sophie makan rumput-rumputan ya nggak mungkin. Maknya ngomel di pesawat. Aduh, yang aku bilang ya udahlah apa sih Mak, kan kita dikasih di pesawat ya nikmatin aja apa. Emaknya udah kesel kayaknya ya, setiap kali lewat pramugari makan masih Joy dimakan katanya. Ya karena aku memang Kak, aku tuh doyan makan. Dari kecil memang aku doyan makan. Ya itulah apa ya, prematur dulu lahirnya kan prematur. Iya. Tapi Kecil berarti kan kau ya. iya betul 2,4 lah Oh, lahirnya. kecil ya. Tapi kata bapakku bilang gini, asal dikasih regal. Biskuit Iya, dikasih biskuit hidup regal. lah ini. Jadi aku dari kecil memang postur badannya tuh udah montok gitu, suka makan gitu. Jadi ya gimana ya, sampai sekarang pun aku ya puji Tuhan aku senang makan. Jadi makanlah biskuit itu guys supaya bagus suaranya kayak Kak Joy ini, kayaknya di situ deh rahasianya kurasa. Enggak juga sih. Enggak. Tapi ya mungkin gini, karena aku doyan makan, jadi ada kejadian lucu waktu aku masih balita. Ditaruh di box. Terus maaf aku pupu. Aku pikir itu makanan. Tapi aku makan. Oke, nanti aku ceritain ini off air ya. Nanti ya abis ini. Ini nggak boleh soalnya di sini nanti orangnya belum tentu mau diceritain, tapi oke. Siapa? Nanti iya. aku ceritain. Jadi itu kejadian kecil di mana bapak mamaku bilang kau makan pupumu itu. Mungkin itu kali ya bikin kamu jadi, masa iya jadi gitu. Karena dulu aku di box jadi pupu kan. Iya. Aku pikir itu makanan. Iya kan bayi suka kayak gitu regal, kan. bentuknya Iya, kayak biskuit regal yang dihancurin itu kan. Iya. Jadi aku makan itu lagi nggak ngerasa itu. Astaga Joy. Parah banget. Itu kejadian dulu ya waktu Ya. kecil. Jangan dicoba ya, nggak berarti kamu langsung pintar nyanyi loh ya. Aduh. Tapi itulah maksud ya. Pernah waktu di Indonesian Idol kan sampai Krisdayanti waktu itu jadi judges bilang gini, ini Batak satu ini makanannya apa sih? Jangan dijawab Joy, kasihan orang nanti. Jangan sampai niru. Iya. Enggak. Ya makan nasi. Iya. Ya itulah Kak. Jadi ya walaupun aku melewati banyak struggle, menghadapi situasi yang nggak mudah, tapi pada akhirnya aku bisa melewati musim itu dan di sini aku melihat berkat itu sudah diatur Tuhan dan tidak pernah tertukar. Yang penting kita mau terus berjuang, terus berkarya dan bersyukur aja. Joy, aku mau tanya, di usia Joy sekarang ini ya, orang-orang kan mungkin nggak banyak yang mengikuti sepak terjang Joy. Terlebih sekarang kan sudah berkeluarga dengan Mas Cahyo yang adalah anggota Angkatan Darat ya? Iya, TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat. Berarti kan Ibu Persit kan Betul. kamu ya? Berarti kan orang berpikirnya gini, oh jangan-jangan kalau udah kawin sama tentara ya udah ikut kemana aja keliling, di mana suami dinas, jangan-jangan Joy Tobing udah nggak nyanyi lagi. Padahal yang aku tahu Joy ini masih nyanyi. Kalau sekarang ini biasanya undangan nyanyi itu kemana Joy? Banyak juga wedding gitu ya. Masih Jadi ya? masih nanti sampai November ada wedding gitu ya. Wedding di Medan, terus ada Jakarta juga gitu. Terus ada juga tawaran nyanyi ke luar negeri yang tadinya harus Oktober ini jadi akhir Januari atau Februari tahun depan seperti itu. Dan aku juga aktif untuk nyanyi dalam kegiatan kerohanian ya. Jadi aku tidak hanya bernyanyi untuk acara-acara umum, tapi untuk acara gereja, charity juga aku bernyanyi. Gitu. Jadi aku tidak mematokin, oh aku harus terima job yang rezekinya besar-besar nih. Enggak ya? Enggak. Tapi pada saat ada acara charity, acara gereja yang mungkin mereka membutuhkan bantuanku untuk mengumpulkan dana nih. Jadi penggalangan dana gitu ya. Dan berkatnya hanya sekian, nggak apa-apa aku terima juga. Jadi di sini aku belajar untuk mengelola setiap berkat yang Tuhan kasih dengan sebaik-baiknya. Artinya gini, ketika kamu nyanyi di usia sekarang ini, apakah itu artinya nggak punya patokan? Kan biasanya orang minta red card dong Mbak Joy atau apa itu. Dari dulu sih Kak, dari dulu semua acara aku terima. Jadi kamu fleksibel. Iya. Kalau ini berarti bisa begini, Betul. kalau ini harganya Betul. bisa begini. Jadi kalau acara misalkan charity harganya bisa segini, wedding atau gathering acaranya profesional segini. Misalkan acara kampanye
segini gitu. Jadi aku terima semuanya. Tapi kan mengikuti musim, maksudku adalah ada kan musim di mana kita katakanlah harus harganya kolaborasi, Betul. harga oke, Iya, ini aku nggak apa-apa, anginnya aku lagi nggak ke aku nih betul. gitu. Aku menyesuaikan. Dan aku fleksibel, misalkan boleh nggak Mbak Joy harganya dikurangi seperti ini? Oh bisa. Jadi aku nggak akan, nggak harga saya di sini gitu, nggak gitu. Jadi Tinggal ongkos produksi aja kita iya sesuaikan begitu, ya. begitu. Mungkin kalau keluar kota ya ada pesawat, ada hotel, transportasinya, akomodasi seperti itu. Tapi aku fleksibel sih, karena dari situ hati kita juga dididik untuk bersyukur. Oh nice. Ya, Gitu. ini bagus banget pelajaran ini nih. Bahkan untuk aku sekalipun mendengar ini tuh aku sampai kayak, oh wow, iya. Iya karena kan memang ada musim kan kita dalam berkarir di Betul. dunia entertainment ini. Betul. Ada yang kita lagi, wah, ada yang kita betul-betul ada di Betul. bawah. Ada yang di tengah-tengah aja, flat-flat aja gitu, melayang-layang kayak nggak kemana-mana gitu. Tapi ya mungkin kerjaan ada, cuma kayak bukan sesuatu yang bikin kita on fire juga gitu loh. Betul, betul. Gitu-gitu aja. Apalagi di usia sekarang ini ya Kak, kan banyak nih penyanyi-penyanyi yang bermunculan muda gitu ya. Aku cuma melihat gini, ya ampun Tuhan baik banget ya. Semua dicukupkan loh. Misalkan aku cuma pelayanan di suatu gereja yang mungkin dapat PK-nya sekian gitu ya. Tapi ternyata ada lagi nih job-job sekuler, job-job yang umum yang sudah Tuhan berikan lagi gitu. Jadi di sini aku melihat, ih luar biasa memang Tuhan ini ya. Jadi kita tuh dilatih untuk bersyukur dalam keadaan, dalam situasi apapun. Jadi aku fleksibel sih Kak. Kakak misalkan punya hajatan, Joy ada di Bali nih, bisa nggak kasih diskon gini nih? Tenang Kak, ayo kita mainkan. Bisa. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Iya, betul. Jadi salah satu rahasia Joy kalau aku perhatiin dari tadi adalah kamu sangat menyadari bahwa bakatmu ini dari Tuhan dan ini adalah anugerah. Kamu sangat menyadari bahwa dengan menyanyimu ini tidak hanya dinikmati orang, tetapi ketika kamu mendapatkan imbalan pun kamu memberkati orang banyak. Dan ketiga adalah kamu sangat mengenali musim sepertinya. Dengan contoh tadi kamu bilang kamu sangat fleksibel. Aku bisa ikutin, oke hanya begini, oke nggak apa-apa gitu. Jadi kamu tuh nggak rigid gitu ya. Enggak. Jadi orangnya sampai dengan hari ini. Betul. Ada lagi nggak cita-citamu di bidang musik yang belum terlaksana sampai hari ini? Kan udah jadi istri, udah jadi ibu dari Joshua Miracle Hatigora, siapa namanya? Bonagabe. Oh, iya. Panjang kan? Iya ada 3 nih jadi anaknya nih. Kan Aku tadinya bawa anak 1, Iya. Bang Cahyo bawa 2, jadi 3 gitu ya. Jadi yang 2 siapa namanya? Immanuel, Jonathan, Joshua. Immanuel, Jonathan, Joshua. Oke. Gitu. Jadi pasti sebagai seorang penyanyi aku juga pingin, ini udah ketunda lama sih Kak, mengeluarkan single-single album pop, bukan single lagu Indonesia ya. Jadi jika Tuhan berkehendak tahun ini gitu ya. Dan Apa single nih? iya single. Pernah juga rekaman lagu Bang Pongki. Iya. Itu juga belum dikeluarin juga. Belum ya? Ada lagunya ya di Joy? Ada yang udah keluar tuh seperti yang kau minta versi Joy. Ada ya? Ada, Iya, yang dulu. Dulu awal-awal. Waktu di Idol. Iya. Waktu di Idol. Terus yang kedua nggak keluar. Yang kedua apa? Aku Wanitamu kalau nggak salah. Oh. Ya, itulah. Iya. Itu udah direkam tapi? Udah. Oh iya. Nah terus ini lagu diciptakan oleh Badai gitu ya. Jadi jika Tuhan berkehendak tahun ini, memang aku lagi nyari nih yang bikin video klipnya gitu. Terus aku juga
Pinginlah suatu hari nanti konser. Amin Joy, itulah aku tunggu-tunggu juga Joy Tobing konser. Amin, 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 amin. Segera ya Joy. Amin, amin. Mas segera ya Mas, loh aku langsung ngomong ke suaminya. Ini Mas dimarahin nih biar nggak di Ya mungkin harus lupa-lupain. ya itulah tertunda ya. Mungkin aku banyak mikir ini, mikir itu gitulah. Hah? Dia perlu orang yang handle. Oh, dia perlu orang yang bisa handle iya. itu. Nyanyi aja. Iya. Siapa ya kira-kira menghubungi DM aja nanti disortir sama Mas Cahyo. Hati-hati jangan main-main kamu ya, sortir langsung suaminya. Jadi harus benar-benar orang yang mengerti Joy seperti apa dan bisa organize semuanya dari hulu ke hilir, kamu tinggal nyanyi. Begitu ya? Iya. Kira-kira. Mungkin kalau kita mengurusi semuanya mungkin nggak mampu gitu ya. Karena kita sudah terbagi-bagi untuk ngurus itu, ngurus ini gitu loh. Kebetulan kan juga ya selain sebagai penyanyi juga ibu persit gitu ya. Terus ngurus anak-anak juga ya, walaupun anak-anak juga udah besar-besar gitu, tapi ya itu mungkin harus ada orang yang membantu untuk memanage itu gitu. Tapi bener kok, kita ibu-ibu itu walaupun bisa berkarir memang tetap butuh. Dan yang lebih penting lagi, aku senang tadi pas dengar Mas Cahyo bilang dia butuh orang yang bisa ngurus, dia tinggal nyanyinya aja. Berarti he really knows you, betul-betul mengenal Joy istrinya seperti apa. Nah tapi Joy itu di rumah seperti apa, aku mau tahu ketika jadi ibu persit, apalagi Ibu istri rumah orang tangga. Jawa. Iya ya, ibu rumah tangga yang juga ibu persit kan ngurusin kemana-mana, kan juga ikut kegiatan ibu persit dong. Iya, Kan itu betul. berbeda sekali dengan dunia entertainment. Betul. Jadi karena suami tentara dan pangkatnya kolonel, aku sebagai istri itu juga sebagai pengurus nih. Jadi bukan hanya anggota, tapi juga pengurus di kecabangan kami. Jadi Bang Cahyo itu korpsnya CPN, Korps Penerbang TNI Angkatan Darat. Sehingga aku menjadi ibu persit, menjadi pengurus. Kalau sekarang aku sebagai bendahara. Jadi ya aku aktif juga. Apalagi kalau ada acara-acara yang melibatkan aku untuk nyanyi, Kak, aku harus siap gitu. Jadi harus bisa meluangkan waktu untuk bisa bernyanyi di acara tersebut. Seperti itu. Jadi kalau untuk kegiatan persit itu udah seperti kayak pelayanan lah. Gitu ya. Kita tidak bisa menjadikan persit itu sebagai tempat pekerjaan kita, nggak bisa gitu. Jadi aku harus membagi waktu untuk di saat aku lagi menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga. Ya begitu, untungnya anak-anak udah besar-besar dan ada mbak juga di rumah, jadi nggak terlalu kerepotan juga gitu ya. Ya paling itu, nanti nih aku lagi harus menyelesaikan laporan-laporan keuangan. Jadi ya agak ribet sih. Apalagi kalau kegiatan persit ini yang kan banyak ibu-ibu yang jadi kita harus saling bekerja sama, harus bisa saling support seperti itu. Ya itu maksudku, jadi di luar daripada nyanyi ini orang nggak tahu bahwa kegiatanmu sepenuh itu gitu Iya, ya. jadi kalau ada kegiatan di mana aku harus mendampingi suami, aku harus ikut. Everything have to be second, harus dampingin Iya, suami dulu gitu. tapi kalau bentrok dengan pekerjaan juga nggak apa-apa sih, Kak. Ya. Yang penting aku lapor sama ibu komandan. Jadi kalau zaman dulu mungkin ya ibu-ibu persit rata-rata mungkin ibu rumah tangga yang memang selalu mendampingi suami bertugas. Tapi zaman sekarang banyak sekali ibu-ibu persit yang berkarir. Mereka ada yang pengusaha, lawyer, dokter, macam-macam gitu. Jadi yang penting bisa diatur dengan baik. Gimana rasanya jadi istri orang Jawa? Ini aku nanya loh, karena aku juga suami orang Jawa kan. Iya, Kayak iya, mana itu? Kau sering dibilang suaramu kekencangan nggak? Iya. Aku juga. Karena ya beda ya. Kalau kita orang Batak memang kalau ngomong ya begini levelnya, Iya. volumenya nggak bisa dikurangin. Iya. Lembutnya kita gimana, Kak? Hah? Ya tapi kan ya itu tadi kita belajar untuk saling menerima, menyesuaikan. Nah, kalau orang Jawa kan lembut-lembut gitu ya, ngomongnya pelan-pelan gitu ya. Ya walaupun kadang suka nyelekit juga ya. Kalau orang Jawa ya pelan tapi kok sakit ya. Maaf. Ya Pelan tapi kok tapi pasti gitu, kena nih gue gitu. tapi aku ya enjoy aja sih. Bahkan suamiku kan memang senang dengan suku Batak gitu loh. Dan
dia senang makanan-makanan Batak gitu. Iya, terus kalau aku lihat di Instagram dia nyanyinya juga udah bisa lagu Batak. Iya, dia suka lagu Batak gitu ya. Terus beberapa kata dari bahasa Batak dia juga Bisa tahu ya dia. gitu kan. Kau Ya, bisa bahasa Jawa? eh, apa ya, matur nuwun, Bisa. ya kayak gitu. Itu Kan aja. Bang Cahyo kan Jawanya Jawa ngapak. Oh, jadi beda Kebumen. bahasa Kebumen. Iya. Iya, Tapi iya, lucu iya. lah. Iya, iya. Ya enjoy aja sih Kak. Speednya cepetan siapa? Speed apa nih? Kecepatan dalam segala sesuatu, bekerja apa? Kan dia tentara ya, dia lebih cepat, dia lebih on lebih time, cepet lebih ya? disiplin Lebih gitu ya. disiplin ya, iya, Kita iya. kan lebih agak lelet. Iya. Dan namanya kita juga banyak yang dikerjain, yang belum yang dandan lah, belum yang ngurusin yang itu. Jadi kita lebih lambat. Tapi sejak aku menikah dengan dia, aku sudah belajar untuk oke, berarti aku siap-siapnya harus 2 jam sebelumnya nih ya. Seperti itu. Atau dandannya di mobil misalkan. Iya, karena beliau standby-nya lebih cepat ya, disiplin jam Iya. sekian kita berangkat gitu. Betul. Acara sampai jam sekian ya jam sekian gitu ya. Misalkan kalau di kantor nih ada acara di kantor, ya udah deh Bang, Abang jalan duluan, aku nanti datangnya jam segini gitu kan. Kan kalau dia kan harus datang lebih pagi. Iya. Oke, terakhir nih. Ini anak-anak semuanya udah usia kuliah ya? Atau Iya. masih ada yang SMA? Mau 21, mau 21, 18 dan 14. Oh, masih ada yang 14? Iya, Berarti. Joshua kelas Jos- 3 SMP. Oke, berarti kesibukan ya tetap ya, namanya ibu tetap ya sibuk. Tapi berarti kan yang dua udah agak lebih besar, tinggal mungkin si Joshua yang masih usia wajib sekolah nih ya, Betul. karena masih 14 ya. Mm-mm. Berarti kalau nanti harus nemenin suami kemanapun juga bertugas, ikut nih berarti dia. Enggak sih, karena kan dia sekolahnya di sini. Oh, jadi tetap milih sekolah Iya, di jadi sini. kalau dia ikut nanti kasihan, nanti kalau dia baliknya ke sini nanti sekolahnya jadi lambat. Itu aku juga pikirkan. Jadi udah mikir jauh ke depan Iya, ya. jadi dia biar aja sekolah di sini supaya dia mengikuti kurikulum di Indonesia aja I see. gitu. Oke, satu lagi Joy, dari Joy untuk teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan dan mungkin merasa kalau mereka itu juga apa ya, pengen jadi penyanyi, udah bagus dibilang sama temennya bagus suaranya, dibilang sama tetangga suaramu bagus, ibu bapaknya juga bilang suaranya bagus, tapi kok seperti belum ada kesempatan ya aku untuk menunjukkan bahwa ini loh suaraku, begini loh cara aku bernyanyi, ini loh aku pengen rekaman misalnya, atau walaupun zaman sekarang rekaman udah jauh lebih gampang sih Betul, daripada Kak. zaman dulu ya. Betul. Apa yang Joy bisa sampaikan ke teman-teman? Adik-adik. Oke, pesan-pesan nih buat adik-adik, buat teman-teman, kalau kalian ingin mempunyai cita-cita menjadi seorang penyanyi profesional, pertama kalian harus mempunyai rasa percaya diri. Percaya diri pada kemampuan atau talenta yang kalian miliki. Kalian harus pahami dulu bagaimana suara kalian, lalu kalian bertanya lagi, suaraku ini bagus atau tidak, layak atau tidak, seperti itu. Kalau kalian punya rasa percaya diri, oke, go ahead. Tapi kalau masih galau, tunggu dulu. Oh. Iya, kalau masih galau, jangan dilanjutkan. Tapi kalau kalian punya rasa percaya diri, oke, aku mau lanjutkan. Kedua, kalian giat berlatih. Jadi tingkatkan skill dalam bernyanyi dan coba bisa mempelajari teknik bernyanyi, gaya bernyanyi penyanyi-penyanyi luar negeri. Kita memang barometernya memang penyanyi luar ya, untuk kita melihat kemajuan atau skill yang mereka miliki gitu ya. Dari situ kita bisa belajar dari mereka, oh ya tekniknya penyanyi ini seperti ini, penyanyi ini seperti ini. Ketiga, kalau kalian ingin menjadi penyanyi gitu ya, penyanyi profesional, dimulai dari hal-hal kecil. Mungkin kalian bisa bikin single. Sekarang kan zamannya udah gak terlalu susah kayak zaman dulu. Rekaman dengan pakai gitar atau pakai keyboard, musik di program, terus studio bikin video klipnya yang sederhana aja udah oke gitu ya. Jadi zaman dulu iya kita dikontrak produser. Kalau sekarang semua bisa dapat kesempatan itu gitu ya. Yang penting percaya diri gitu. Itu ketiga. Keempat, kalian harus bisa menerima masukan dari siapapun. Menerima saran, masukan dari orang-orang mungkin yang paham di dunia entertain, yang paham di dunia tarik suara ini untuk menambah pengetahuan kalian gitu ya. Kelima, berdoa. Jadi supaya pekerjaan kita nggak sia-sia,
kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan bukain jalan untuk apa yang kita kerjakan ini. Seperti itu. Seorang Joy masih sering latihan nggak? Ya di kamar mandi, Kak. Ya itu kesempatan latihan. Ya, Berarti betul. setiap kali mandi, sehari mandi 2 kali kan Jadi kau gini, latihan. Kak, kayak tadi malam nih aku kan latihan di ruang tamu. Mungkin suaraku keras kali ya. Terus anakku Joshua bilang ini, "Ma, itu tetangga nanti berisik banget dengar suara mama," gitu. Terus Bang Cahyo keluar dari kamar gitu kan. Terus aku mikir, apa iya ya kalau aku latihan di rumah ini nanti takut mengganggu gitu kan. Sehingga aku kadang latihannya ya udah deh di kamar mandi. Terus atau aku latihan pelan-pelan nafas seperti itu gitu ya. Jadi yang aku jaga adalah jangan sampai grade-ku ini naik. Oh, kau takut kali itu berarti naik. Karena kalau sampai grade-nya naik di saat kita fit itu bisa mempengaruhi pita suara juga. Ya. Iya, Seperti iya, itu. iya. Tapi aku tetap menikmati musim ini. Jadi aku berdamailah dengan situasi yang aku alami ini. Karena kalau dibawa stres nanti akan tidak baik hasilnya gitu ya. Tapi kalau dibawa enjoy ya sudah, aku nikmati aja. Siapa penyanyi favorit Joy? Penyanyi favorit? Nah. Whitney Houston, Celine Udah pasti Dion, tuh, ya. terus Mariah Carey, terus juga ada Tina Turner juga. Wow, iya. What's love got Iya. to do Got to do. with it? Aku dari tadi mau mancing nih, Iya. belum keluar ini ya. Ya seperti itulah. Tapi basically aku suka semua penyanyi yang memang bernyanyi dengan ketulusan hati. Yang memang dia bernyanyinya very deep emotional gitu loh. Jadi bukan sekedar skill yang dilakukan, tapi nyanyinya juga pakai hati. Gitu. Karena beda gitu. Walaupun dia skillnya nggak jago-jago amat, tapi kalau nyanyinya pakai hati dan dia menjiwai lagu itu, Kena, itu keluarnya beda. Iya. Gitu. Iya. Itulah bagaimana adikku Lea Simanjuntak melihat kau. Katanya, ada Joy Kak. Ya nggak apa-apa, kali kan kalian udah kenal dari kecil. Iya sih, tapi ada Joy. Suara Joy itu bagus banget Kak, kata dia gitu. Ya Tuh, kata Lea ampun, Lea Simanjuntak tuh. suaramu itu luar biasa loh. Tapi itulah kita saling mendukung ya satu sama Terima kasih, lain. Pak. Ini ada buku ya buat Joy. Ini bukuku yang ketiga kemarin. Ya ampun, belum Kak sempat Sophiekusih. luar biasa. Jadi semoga Nggak usah Kak berkenan. Sophie, ini sebetulnya tambah lagi Kak kuliahnya. Apa? Teologi. Iya nggak apa-apa. Iya, amin. Iya amin. Kau kan itu yang mau Iya kuliah iya kemarin. itu juga iya. Banyak kali Enggak, mimpinya kita nih. kebetulan ya guys, kita ada Geng. grup geng Boru Panggoaran. Iya, yang Jadi- tahu orang Batak tuh Iya. ya. Jadi kayak kita satu sudah belajar teologi, Iya, yang dua lagi mau di Iya. coming soon. kayaknya gue ditarik-tarik belajar teologi. Thank you ya Joy Thank untuk you ya hari Kak, ini. bukunya luar biasa. Hati yang gembira adalah obat. Ini Iya, bener ini banget. untuk si paling overthinking. Sebenarnya ngomongin diri gue sendiri sih Oh mungkin. iya ya. Mm-mm. Ini si paling overthinking tuh masuk di OCD gak sih Kak? Mungkin juga, Iya, iya, ya iya. ada juga itu mungkin. Semoga berkenan, semoga bisa Luar dijadiin biasa ya Kak, bacaan jadi berkat ya. Ya, amin. Thank you ya Joy. Yeay, semua karena cinta. Semua karena cinta. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari dari kami berdua ya. Tadi sudah dengarkan kisahnya Joy, sangat menghibur, sangat ada bagian lucu-lucunya, juga ada bagian di mana kita melihat keteguhan hati Joy ketika harus berjuang melewati masa-masa susah. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu Hari setiap hari. ini Adalah lembaran baru bagiku. Ah ya memang ya. Ya aduh. kalau Batak langsung tarik. Iya pecah suara ya, langsung suara 1, suara 3. Luar biasa ya ampun. Your love, sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.